Oh, aneh tiba-tiba. Tiba-tiba loncat ke Waterbox. What? Halo Bapak-bapak, selamat siang. Halo, Apa kabar? siang-siang. Sehat Bapak Yoga, Bapak Geri, sehat? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita mau ngobrolin yang rada-rada dalam ini temanya. Bapak-bapak dan penyesalan. Saya bakal bacain satu pernyataan. Nanti Bapak boleh kasih tanggapan, kasih opininya. Menyesal tidak membeli. Karena kalau menyesal membeli, berarti barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, Gitu. kalau nyesel nggak beli sih belum ada yang dikeluarin ya, kecuali ekspektasi gitu. Kalau udah mau beli terus nyesel, kan udah mah ekspektasinya banana, terus secara duit juga udah keluar gitu, rugi. Oh, Pernah? sering banget. Sering pernah. Apa itu? Ada yang paling nggak deket sih. Ada laptop lah gitu. Ternyata ini terus nge-lag terus, padahal belinya baru. Ternyata ada komponennya yang rusak dari pertama beli. Kayak VGA-nya entah apa. Belum gitu, sebulan malah ya. rusak. Baru datang juga udah rusak. Jadi emang dalam keadaan dijual tuh keadaan rusak. Kalau saya juga laptop sebetulnya, tapi bukan ke apa ya, bukan karena kondisinya yang jelek, tapi lebih ke nggak nurut sama dulu masih calon istri saya statusnya. Jadi itu beli laptop Lenovo Legion, Gaming ya. laptop gaming, lumayan harganya buat ukuran saya yang dulu belum kerja bagus-bagus banget. Itu kondisinya mau tunangan waktu itu, dan dibilang nggak usah beli laptop dulu, sabar aja katanya. Nah, saya maksain beli, baru bilangnya pas udah jadi tuh udah ada di kosan laptopnya. Taunya kena musibah produksi kaos, Pak. Jadi dulu saya produksi kaos buat kantor. Taunya gagal dan minta ganti rugi sekitar 4 juta 5 jutaan. Jadi mau nggak mau dijual lagi laptopnya akhirnya. Kalau sekarang sih saya lebih ini sih Pak, rajin nonton YouTube ya, nonton review-review gitu. Apalagi kalau belinya elektronik tuh. Kemarin hampir banget beli harddisk eksternal, Seagate namanya. Harga di officialnya 500 sekian, 600-an. Ada banyak banget yang jual dan si reviewnya tuh udah banyak tuh Pak di Shopee, di Tokopedia 300-an gitu yang belinya. Harganya cuma 300 ribuan gitu. Itu udah hampir beli banget. Sama istri saya diingetin, coba lihat dulu review yang lain-lain, taunya isinya flash disk kosong dan itu banyak banget. Iya pernah dengar. Kalau saya mah lebih sabar aja. Maksudnya? Jadi ketika pengen beli ini gitu ya. Kalau misalnya kebutuhan mah kan beda ya. Oh ini karena butuh urgent gitu lah. Ya itu mah beda lagi gitu. Kalau yang kayak biasanya ya. Kayak misalnya pengen ganti HP gitu. Kalau saya mending dipikir dulu, kalau misalnya berapa minggu, berapa bulan masih kepinginannya itu masih ada terus, ya baru beli gitu. Iya, saya pernah nganter dia beli HP, kayaknya ada 6 kali balikan ke BEC. Akhirnya yang dibelinya yang dipilih pertama, kayak ibu-ibu banget lah, dia ngeliat dulu yang pertama dan belinya bukan di BEC lagi. Iya, akhirnya belinya bukan di BEC. Oh, ada sih satu lagi penyesalan, saya pernah beli PS bekas. Emang bekas itu? Enggak, kan 2 kali. Karena beli yang pertama ternyata penjualnya nggak amanah lah, nggak benar, jadi ngejual barang rusak. Dulu saya agak sedikit broken home Pak. Semenjak SMA kelas 1 atau SMP kelas 3 tuh saya nggak tinggal satu rumah sama keluarga. Karena ya itulah ada permasalahan lah di keluarga yang saya masih kecil waktu itu. Wah nggak kuat nih. Udah mau harus belajar, harus main, tapi ada kondisi yang gak nyaman gitu. Jadi saya pilih buat keluar aja di situ. Nah itu saya tinggal di rumah teman aja tuh, pindah-pindah. Kirain di teras rumah. Dingin Pak. Tapi pernah juga di teras. Pernah. Itu dikunci di dalam.
Oh, dan memutuskan buat nggak peduli sama orang rumah gitu. Jadi nggak paling ketemu 3 bulan sekali kalau ada acara keluarga itu gitu. Ternyata setelah saya tinggal, karena saya anak satu-satunya, yang di rumah duaan ini bermasalah juga, ikut pecah juga gitu. Jadi kita intinya tinggal masing-masing dengan tidak saling berkomunikasi dengan intens lah. Nah itu keadaan SMA sampai kuliah pun agak mulai mereda, tapi gitulah naik turun gitu. Kadang nyatu, kadang udah misah lagi. Sampai akhirnya saya udah mulai kerja. Karena kerja pertama, jadi uangnya itu nggak ada kepikiran sama sekali buat ngasih ke orang tua atau apa, itu dihabisin. Ya anak-anak muda ya. Sampai suatu ketika, oh ya ini kondisinya bapak sayanya waktu itu almarhum, kebetulan udah kena stroke dari saya kelas 6 SD gitu. Jadi dia tinggal sendiri dengan kondisi sakit stroke. Akhirnya ditemenin sama temannya. Ibu saya tinggal sama keluarganya, sama kakaknya. Saya tinggal di rumah teman, kalau kuliah di kosan. Sama bapak yoga juga, sama bapak juga gitu. Nah sampai akhirnya dikala kondisinya lagi membagus menuju sehat dan udah mulai dekat, sudah mulai agak tercerahkan. Wah ini kayaknya harus balik lagi ke keluarga nih, gimana caranya buat nyatuin lagi. Tapi ternyata udah keburu keburu meninggal duluan gitu bapak tuh. Dan itu nggak ada sakit yang tiba-tiba lagi gimana gitu, lagi kumat atau apa, itu lagi di masjid, lagi sholat, pulang sholat itu udah meninggal aja tiba-tiba gitu. Nah semenjak itulah frasa yang tadi saya rasa cocok gitu. Ketika udah nggak ada orangnya dan kondisinya alhamdulillahnya sekarang ekonominya agak membaik, tapi buat apa sebetulnya? Karena belum bisa ngebahagiain orang tua. Malah pas ada orang tua itu, pas lagi ada bapak kebetulan spesifiknya, bagian pas sayanya sulit aja gitu. Pas bagian saya udah mulai settle, nggak ada nih si bapak. Saya pernah sih bareng. Jadi dulu saya punya motor VGR. Oh iya. Itu dari motor dari tahun 2007. Terus pas kuliah tuh saya yang pakai gitu. Itu teh yang belinya teh kakak saya yang perempuan. Terus pas tahun 2018 gitu ya, saya tuh pengen ganti motor ceritanya. Itu pas ini ya udah kerja ya? Iya, jadi si motor itu teh saya jadiin DP buat beli motor baru gitu. Terus cuma 3 bulan motor barunya teh saya jual lagi gitu. Terus yang nyeselnya teh saya teh nggak, meskipun itu cuma barang gitu ya, si motor itu teh jadi apa ya, benar-benar saksi saya kemana-mana gitu. Dari zaman kuliah bonceng-bonceng banyak cewek itu kan, saya playboy ya. Iya, betul. Kita yang bonceng gentong itu kan. Tete-tete yang kayak gentong. Terus akhirnya punya kerjaan gitu, akhirnya kondisinya baik gitu. Pas udah gitu malah saya buang, dijual murah lagi. Kalau barang, kalau orang ya sama sih gitu. Ada juga lah. Sisi sentimentalnya gitu ya. Ya. Ya jadi ini agak relate sama yang tadi, karena ketika udah hilang baru kerasa gitu ya penyesalannya. Kalau bisa sih dulu saya lebih membaca situasi, walaupun masih kecil ya kondisinya, cuman kan harapan sekarang kalau bisa sih dulu saya bisa jauh lebih dewasa, lebih memahami situasi, lebih nggak perlu jadi penengah karena kondisi masih kecil, tapi jangan memperkeruh suasana juga kalau bisa. Sebenarnya yang paling kerasa itu ketika bulan Ramadan, Pak. Orangnya ada, tapi kayak nggak ada. Maksudnya nggak ada tuh, bahkan saya foto di Instagram aja. Ini kan rame biasanya kalau Ramadan pada posting-posting. Saya nggak ada foto posting barengan, Pak. Postingnya satu-satu. Foto saya, foto ibu saya, foto bapak saya. Itu nggak bisa lah foto barengan waktu itu kondisinya. Kalau kan yang namanya hubungan itu kan kita nggak tahu ya, ada, bukan nggak tahu, kita harusnya tahu gitu, ada perpisahan entah apa itu yang memisahkan gitu ya. Nah seharusnya tahu seperti itu tuh, ketika tahu akan berpisah gitu ya, harusnya melakukan jauh lebih baik dari yang saya lakukan gitu. Ya kayak misalnya simpel gini Pak, kalau misalnya dulu ya kan kadang suka nggak tahu ya kalau cowok, kalau kadang saya kan orangnya bukan yang
apa ya, tipe yang chattingan gitu. Hmm. Orangnya tuh ya nggak, ya kalau emang ini ketemu langsung gitu, kulturnya tuh masih gitu gitu. Kalau saya tuh harus ngobrol gitu. Dan waktu itu tuh ya si dianya tuh lagi emang lagi jauh gitu, berapa bulan lah. Terus emang ya salah satunya ya satu-satunya cara cuman bisa ngobrol via itu doang gitu, karena ya belum mumpuni lah pada waktu itu buat saya beli buat ngunjungin dia gitu. Tapi karena saya kayak gitu ya, jadi kayaknya ada kekecewaan dalam artian karena chat yang saya balas tuh mungkin tidak sesuai ekspektasi dia gitu. Kayak misalnya dianya lagi pengen romantis kayak gitu. Kayak misalnya cuman pengen dibales kalau dianya bilang misalnya gitu ya, I love you gitu ya. Asli deh, kayaknya asli. Terus padahal dia tuh mungkin cuman butuh bilang I love you too gitu ya. Padahal kan gampang ya, cuman tinggal ngetik gitu ya. Maksudnya ada rasa mah siapa yang tahu gitu ya via chat gitu. Cuman maksudnya kayak tinggal copy paste juga bisa gitu. Cuman saya teh kenapa tidak melakukan itu gitu. Seharusnya kalau misalnya tahu bakal berpisah gitu ya, seharusnya bisa lebih memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Banyak ya, ini saya lagi memilah dulu Pak. Yang mana nih? Tapi kalau misalnya masalah kenakalan ya, kenakalan kayak bolos sekolah misalnya atau Enggak sih, kalau itu mas saya nggak nyesel. iya yang sifatnya seperti itu malah sebetulnya nggak ada penyesalan sama sekali. Karena at least udah nyoba dan sampai di level tahu ini dampaknya nggak bagus gitu. Wah, Apaan tuh? Jadi ini kondisinya kayak karma Pak, karma sebelum menikah ya. Ini obrolan di luar pernikahan ya. Dulu saya nggak menghargai wanita sebetulnya. Jadi ini otak begonya dulu zaman SMA itu gimana caranya saya punya portofolio, punya mantan sebanyak mungkin. Ya tapi itu tetap prosesnya ada saling suka, saling cinta gitu-gitu. Cuman paling enggak saya nggak boleh ada waktu kosong sendirian gitu. Bahkan sampai di tahap akhir itu, wah ini pacaran kelamaan nih sama satu orang, kayaknya harus sudah mulai selingkuh deh. Sampai selingkuh gitu beberapa kali gitu. Baja ringanan. Ya itu SMA ya. SMA masuk kuliah udah mulai kepikiran nih, wah kayaknya harus udah mulai bener nih urusin hubungan sama wanita gitu. Tapi selingkuh lagi. Ya, sampai kuliah semester 5, nah akhirnya saya baru sadar tuh masalah si Panjang ya Pak, perjalanannya dari panjang ya 5 tahunan lah gitu. Wah ini harus bener nih memperbaiki hubungan. Nah, tapi entah kenapa di situ tuh nggak ada kalanya nggak bisa berjalan smooth dan selalu walaupun yang masalahnya bukan dibalik diselingkuhin gitu ya, tapi selalu jadi nyesek gitu ke sayanya. Ada aja muncul masalahnya tuh, jadi nggak smooth lah si perjalanan percintaannya. Mungkin itu salah satu karma ya, nggak tahu benar atau enggak. Cuman memang setelah menikah pun kan udah mulai mengenal satu sama lain wanita gitu. Gimana wanita tuh sebetulnya nggak bisa dipandang Pandang rendah. Nggak bisa dipandang serendah itu waktu saya mandang SMA gitu. Cok, ya kalau bisa dulu nggak usah lah selingkuh lah. Ngapain main-mainin cewek gitu, nggak bener lah. Ya itu gitu apa ya? Tidak anjing gila oke sih. yang berhubungan sama yang tadi. Berhubungan gitu. sama yang tadi gitu. Ya harusnya nggak usah kayak gitu. Harusnya nggak secuek itulah dulu Harusnya ya. nggak secuek itu, terus harusnya juga apa ya? Nggak apa ya? Tidak memutuskan untuk tidak bersama harusnya. Apakah Saya nggak pernah nyesel sih pacaran sama orang yang beda agama gitu ya. Karena pada akhirnya kalau saya pengen hidup sama orang yang saya cintai gitu, nggak peduli latar belakangnya apa gitu. Kalau saya, cuman kan tidak semua orang berpikir seperti saya gitu ya. Oh, apa nih tiba-tiba loncat ke waktu. What? Ini ngomongin dulu ya waktu masih jadi active user ya. Active user. Ya itu nyesel Pak.
Karena gini, pertama waktu ya udah pasti. Paling 30 detik. Kan nyari Kalau itunya enggak, cuman kalau misalnya scrollnya tuh lama, kita nggak bisa kayak anjir apaan sih baru nonton satu video udah ini lagi, tahan dulu lihat yang lain gitu. pada sampai halaman berapa Pak? Kalau halamannya saya nggak tahu ya, tapi kalau waktunya saya pernah 4 jam sampai 5 jam. Prosesnya dinaik turunin gitu. Emang sengaja di hold gitu. Banyak waktu luang ya Bapak? Iya, waktu kuliah dulu. Beres kuliah waktu di kosan. Waktu nganggur ya. Perasaan ada saya juga di kamar. Iya, Bapak becek mukanya itu kan. Itulah pokoknya pertama dari waktu. Yang kedua tuh sebenarnya ini agak susah susah dijelasin gitu. Tapi emang kerasa aja gitu ya hati-hati. Ya capek, ya lemes, ya besoknya pasti bangunnya kesiangan, kerjaan jadi kedelay, bisa kok kerjaan baru-baru ini dong. Kena deh. Senjata makan tukang. Pertama ke badannya lemes gitu. Kalau ditanya, karena saya udah nikah ya, jadi tahu rasa puas ketika beneran gitu. Nggak puas-puas banget juga kalau sendirian tuh. Kalau dulu zaman masih ngekos itu lebih ke kalau nggak bisa tidur ya ngelakuin itu aja. Kayak mana pernah nggak sih kayak kita dapat pernyataan kalau yang suka masturbasi misalnya tangannya berbulu gitu, terus dilihat terus diketawain kan, berarti itu adalah sesuatu mungkin yang dibilang memalukan gitu ya. Tapi saya yakin semua lelaki melakukannya gitu ya. Yeah. Nah tapi itu tuh nempel juga di kita bahwa hal itu tuh memalukan gitu. Kalau mungkin yang bikin nyesalnya tuh kita sudah melakukan hal yang memalukan gitu. Mungkin malunya sama diri sendiri atau apa sih. Kalau saya memang beneran dulu tujuannya biar cepet tidur aja. Nggak ada mau seks. Iya beneran. Emang beneran dulu tuh saya betul. Dulu tuh saya insomnia agak parah gitu. Dan kalau mau tidur harus itu dulu. Gimana caranya? Apapun itu, mau ada medianya, kalau nggak ada maksain pakai imajinasi. Pokoknya harus terjadi aja, itu harus capek aja. Nah itu yang bikin anehnya tuh itu sih. Aneh, udah tahu kita tuh bakal menyesal tapi tetap dilakuin. Iya. Itu yang nggak tahu kenapa. Mungkin karena nafsu daging mengalahkan segalanya mungkin. Nggak ngerti. Tahapnya tuh nyesel, pengen berubah, terus gitu Tidak lagi gitu. Kalau di umur 25 ke atas ini lebih banyaknya memperbaiki keadaan sih. Nyesel terus memperbaiki keadaan, gimana caranya nggak mengulangi entah itu kesalahan atau hal yang bakal menimbulkan penyesalan yang sama. Menyesal dan merubah sih. Ya kalau dari yang cerita saya tadi gitu ya, jadi kalau saya percintaan. Ya kalau misalnya di situ ya banyak belajar gitu. Ternyata meskipun nggak tahu akhirnya bakal kayak gimana gitu ya. Ya kalau saya sih punya impiannya kayak gitu. Jadi siapapun nanti orangnya gitu yang bareng sama saya pengennya bisa memaksimalkan itu ya. Intinya saya berusaha mengubah itu, tidak menerima kenyataan sih. Pengennya minimal ada effort lah buat ke arah berubah gitu. Karena kalau menyesalkan berarti sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Pada akhirnya gitu. Ya masa kita mau menerima sesuatu yang tidak kita inginkan terus menerus selama itu masih bisa kita rubah gitu. Sebenarnya dulu nggak ngebayangin kalau itu big decision gitu, karena masih remaja lah, masih kecil. Ini relate lagi ke yang tadi sih sebetulnya. Ketika dalam hati nggak ngomong langsung, saya nggak akan balik lagi ke rumah ini, saya nggak akan ketemu lagi sama orang-orang ini, terus saya pindah. Itu kayaknya itu keputusan besar yang saya lakukan dan dampaknya sangat negatif gitu. Decision terbesar dan terburuk yang pernah saya lakukan adalah keluar dari rumah sendiri. Kalau tadi yang negatifnya lah ya. Nah ini saya bisa bilang yang positifnya. Kalau diceritain lagi, ini ketemunya belum begitu lama Pak sebetulnya sama istri ini. Jadi kalau dibanding yang lain-lain gitu ya sama mantan-mantan pacar, itu udah PDKT bla 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 lah, teman SMA atau apa gitu, itu udah ketemu lama. Nah ini emang nggak begitu lama,
Pendekatan juga nggak ada pendekatan khusus juga, nggak ada officially pacaran, jadi kayak dulu ada perayaan sebulanan gitu-gitu. Anniversary. Yang gitu-gitu nggak ada. Tapi nggak tahu kenapa dari dalam hati gitu tiba-tiba kayak udah, oh ini udah cocok nih, kayaknya udah saatnya memberanikan diri. Kenapa memberanikan diri? Karena memang dulu ekonominya kacau juga gitu. Jadi emang harus agak nekat juga. Ini kayaknya udah waktunya lo nekat buat membangun rumah tangga gitu. Dan secara responnya positif, kekeluarganya positif. Secara perjalanannya yang di bayangan saya sulit, ternyata semuanya berjalan lancar. Itu banyak yang bilang kan kalau udah dua-duanya niat nanti rezeki mah datang gitu. Dan ternyata itu kejadian juga. Dari tunangan sampai nikah, bahkan sampai ke after nikahnya pun, kalau mau diceritain, saya belum pernah berantem satu kali pun. Dari pertama kenal sampai detik ini belum pernah berantem sama sekali. Dan Mungkin 10 menit lagi mungkin. kayaknya ya sih. Kejadian karena kita syuting terus. Mungkin ditabung. Jadi sekalinya marah meledak. Dan itu nggak pernah ada sedikit pun rasa penyesalan gitu. Itu emang udah decision yang absolut dan nggak ada penyesalan sama sekali gitu. Milih istri saya buat menemani sisa umur saya. Anjing. Kan kita tuh dikasih kebebasan buat milih jurusan gitu. Mungkin kalau milih jurusan lain mah nggak akan lulus gitu, nggak akan keterima gitu ya. Pada akhirnya ketemu orang-orang yang mempengaruhi suara perut tuh. Pada akhirnya mempengaruhi kehidupan pastinya gitu ya. Padahal kondisinya pas masuk tuh kita bego banget ya. Kita masuk kan bahasa Inggris tuh kuliahnya. Masih bego sih sampai sekarang. Banget ini mau bego banget. Dan menemukan teman-teman, menemukan dia gitu kayak misalnya mana Dia lagi kayak misalnya mana nemu Eva gitu kan gitu. Kalau di jurusan lain mungkin juga pada akhirnya ketemu Eva gitu, tapi bisa ada kemungkinan lain juga gitu yang lain. Ya intinya mah pasti keputusan yang kita ambil dulu mempengaruhi sih Intinya keputusan yang diambil mempengaruhi ke depannya gitu ya. Iya pasti itu mah, tapi ya. Oh dulu saya ini juga Pak, dulu saya aktif ikut taekwondo, dulu olahraga. Dan lumayan bagus sebetulnya secara karir petnya gitu. Secara sabuk udah mentok, secara kejuaraan udah mentok juga, cuman gagal 5-7 kali lah seleksi Porda gitu-gitu. Nah harusnya nggak stop di situ, karena ketika stop itu jadi turning point masuk ke lingkungan agak hitamnya lah, mulai ngerokok, mulai minuman keras, mulai mabal-mabal sekolah gitu. Itu startnya di situ juga. Saya waktu itu harusnya jangan keluar rumah gitu pada waktu itu gitu, karena pada waktu itu saya memutuskan untuk pergi keluar rumah, main sama anak-anak komplek, main bola di aspal kayak gitu ya. Dan pada hari itu tuh saya tuh jatuh, yang menyebabkan tangan saya bengkok sampai sekarang. Bertobat Pak. Asik, gila. Ya saya masih merasa banyak dosa sih. Kayak sebelum mati saya pengen keliling dunia gitu. Jadi saya bakal menyesal kayaknya gitu kalau mati sebelum melakukan itu. Kalau kondisinya saya udah berkeluarga gitu, kayaknya saya bakal menyesal kalau mati dalam keadaan tidak kaya gitu. Buat istri saya dulu mungkin Pak. Tolong bersabar dan terima kasih sudah menerima suami dengan kondisi seperti ini gitu ya. Baik itu secara kelakuannya ataupun terlebih mungkin masalah pekerjaan juga mungkin, atau ekonomi atau apapun itulah. Pokoknya dengan kelebihan dan kekurangan saya, terima kasih dan tolong bersabar karena saya sedang proses juga untuk memperbaikinya demi kebaikan kita juga. Terlebih juga masalah anak Pak, karena kita lagi proses juga, ini udah jalan 2 tahun, lagi tetap coba ikhtiar, coba juga. Tolong sabar, jangan sampai capek, kita akan terus berusaha.
gitu karena iya tekanannya kencang sekali soalnya dari luarnya gitu. Mungkin orang lain yang di luar cuma sekedar nanya udah isi belum gitu, tapi kan dia nggak tahu di belakangnya kita gimana gimana saya mencoba menenangkan istri saya, dan dikala dia sudah tidur gimana caranya saya menenangkan diri saya sendiri gitu, karena nggak bisa dua-duanya gitu. Kalau dua-duanya down bahaya gitu. Yang kedua, ibu saya mungkin Pak. Ibu saya sendirian sekarang. Maksudnya udah nggak ada bapak saya juga, udah meninggal. Saya ngerasa banyak banget dosa sama ibu saya. Kenapa? Anjing sedih kok. Ya soalnya kondisinya belum bisa membahagiakan ibu saya juga. Secara tinggalnya dia masih nebeng sama kakaknya gitu sekarang tuh. Sedangkan saya di sini sama istri saya gitu. Ayo waktu nangis guys. Ya pada intinya sih belum bisa. Sebenarnya cita-cita saya adalah entah itu ngontrakin satu rumah aja, atau kalau enggak saya punya rumah sendiri yang tinggal bareng sama ibu saya juga, nggak masalah gitu. Cuman jangan sampai dianya kesepian gitu, karena saya pernah tinggal sama keluarga orang lain juga dan ngerasain gimana ngelihat ketika keluarga itu komunikasi gitu ya, happy dan saya sendirian gitu ngelihat aja. Nah saya nggak mau itu kejadian ke ibu saya juga. Dan sampai saat ini belum ada bayangan bahkan gimana cara ngewujudinnya gitu. Jadi ya minta doanya aja ke ibu saya, tolong sabar, dan ya minta dukungannya aja terus gitu. Dua itu aja Pak, saya nggak kuat Pak. Oke, sekarang kita panggil kanting bedah rumah. Yang dibedahnya apa? Ada, semua ada. Terima kasih. Kalau buat apa ya? Ya buat orang-orang sekitar saya gitu yang saya pedulikan dan peduli sama saya gitu ya. Semoga di akhir hidupnya gitu tidak ada lagi rasa penyesalan terhadap apapun gitu yang pernah dia lakukan di hidupnya gitu. Jadi benar-benar meskipun keadaan misalnya meninggalnya dalam kondisi sendiri gitu, lagi sendiri di rumah misalnya, kan kita kalau misalnya udah nikah kan kita nggak tahu ya yang meninggal istri dulu apa kita dulu gitu, terus anak lagi sama istrinya gitu ya. Tetap mengocor dia, kenapa ya? Ya itu maksudnya ketika meninggal dalam kondisi sendiri pun semoga pada nafas terakhirnya tuh, dari hembusan nafas terakhirnya tuh nggak ada sesuatu yang disesali lagi gitu, dan tidak hidup dalam penyesalan, tidak hidup di masa lalunya gitu. Jadi memang hidup di masa sekarang. Ini kan kita yang nonton jutaan nih video, nanti siapa tahu nanti dia nonton juga lah. Oh, coba sampaikan itu. Mau nyampein apa ya? Maksudnya ngomong bilang masih sayang udah, ngajak nikah udah. Oh udah sampai, tapi konteks jadi bercanda gitu atau? Jadi emang udah, kalau apa ya, nggak ini lagi sih kalau saya, maksudnya semua yang pengen saya sampein gitu ya ke dia gitu, ke ya yang kalau harus spesifik gitu ya ke orang itu gitu ya. Yang terakhir itu ya? Ya yang terakhir. Someone out there ini ya? Ya pasti banyaknya mah permintaan maaf sih kalau dari saya. Kayak misalnya saya minta maaf. Nah, deh. hujan ini mah hujan. Saya minta maaf misalnya, yaitu saya tidak menjadi, padahal saya ngejar gitu ya, tapi saya tidak mungkin tidak memenuhi ekspektasinya atau tidak melakukan hal semaksimal mungkin lah gitu. Terus minta maaf juga karena saya nggak ada di saat dia mengalami banyak masalah gitu, dan dia selalu ada pas saya banyak masalah gitu. Ada juga momen dimana saat dia kehilangan orang tuanya gitu, dia ngasih tahu saya tapi saya cuman bisa by chat gitu ya. Ya itu juga seharusnya saya bisa
mayat gitu kayak gitu-gitu sih. Terus pesan terakhirnya mah apa ya? Ya susah sih ya. Maksudnya nggak akan bisa gitu buat hidup bahagia terus gitu. Pasti bahagia atau sedih gitu ya. Cuman saya harap sih di masa-masa terakhirnya gitu dia semoga rotasi hidupnya berakhir di kebahagiaan sih.